Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AATT, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa belajar untuk menuntut ilmu walaupun di rumah saja. Nah, hari ini kita akan belajar BTQ. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini Usopi akan membahas tentang mata pelajaran BTQ. BTQ itu artinya baca, tulis Quran. Siapa yang sudah bisa baca Quran? Siapa yang sudah bisa tulis Quran? Nah, mari kita belajar sama-sama dalam mata pelajaran BTQ. Kemarin kita sudah membahas tentang kaidah penulisan Al-Quran. Siapa yang masih ingat ada berapa kaidah penulisan Al-Quran? Mari kita bahas lagi ya. Nah, ternyata kaidah penulisan Al-Quran itu terdiri dari 3 tahap. Apa saja? Yang pertama, menulis huruf. Kedua, memberi titik. Yang ketiga, memberi harokat. Nah, cara penulisan hurufnya itu kemarin ada 2 cara. Dari mana ke mana ya? Ada yang dari kanan ke kiri, ada yang dari atas ke bawah. Selanjutnya, setelah kita menulis badan huruf, kemarin kita sudah belajar untuk memberi titik seperti huruf ba, ta, sa, ja, dan lain sebagainya. Apakah kamu sudah tahu cara menulis huruf hijaiyah? Sudah tahu belum ya? Sudah. Tapi untuk menjadi lebih hebat, kita harus terus belajar kan? Nah, mari kita belajar tahapan yang ketiga, yaitu memberi harokat atau tanda baca. Ada berapa harokat itu atau tanda baca itu? Kita akan membahas 3 dulu. Ada fathah, ada kasroh, dan juga domah. Nah, selanjutnya mari kita simak tata cara penulisan kaidah Al-Quran dari mulai yang pertama, dari menulis hurufnya dulu, memberi titik, lalu memberi harokat. Silahkan simak videonya ya. Sarah Play School. Yeay! Assalamualaikum. Marhaban. Selamat datang. Sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf ba. Ayo kita mulai. Tarik garis dari kanan ke kiri, ikuti sesuai pola. Kemudian diberi titik. Namanya huruf ba. Tarik garis dari kanan ke kiri, kemudian diberi titik. Diberi harokat fathah. Kita baca ba. Tarik dari kanan ke kiri, diberi titik, diberi harokat kasroh. Di bawah kita baca bi. Lalu tarik dari kanan ke kiri, kemudian diberi titik, diberi harokat domah. Kita baca bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Sekarang kita mulai menulis huruf ta. Ayo kita mulai. Tarik garis dari kanan ke kiri, ikuti sesuai pola ya. Kemudian beri titik 2 di atas. Namanya huruf ta.
Tarik garis dari kanan ke kiri, kemudian beri titik 2, diberi harokat fathah, kita baca ta. Tarik garis dari kanan ke kiri, diberi titik 2 di atas, diberi harokat kasroh, kita baca ti. Tarik garis dari kanan ke kiri, diberi titik 2 di atas, diberi harokat dhammah, kita baca tu. Tati tu. Ta. Ti. Tu. Nah, mudah bukan? Pada dasarnya, abjad Arab atau abjad hijaiyah adalah abjad murni, yaitu hanya terdiri dari konsonan. Nah, di Arabnya sendiri, harkat itu tidak digunakan dalam penulisan sehari-hari. Hal ini karena pada umumnya, penutur asli Arab itu sudah paham dan mengerti akan tulisan yang dibaca. Namun, kadang harkat juga digunakan sebagai penekanan dari suatu kata, terutama pada kata-kata yang kurang umum digunakan agar menghindari kesalahan pembacaan. Nah, harkat dipakai untuk mempermudah cara membaca huruf Arab bagi orang awam, bagi kita, bagi yang belum paham, bagi yang harus terus belajar. Nah, biasanya dituliskan pada buku-buku pendidikan, buku-buku anak, dan kitab suci Al-Quran. Jika dalam bahasa Indonesia, huruf hijaiyah itu diibaratkan huruf konsonannya. Kemarin kita sudah bahas huruf itu ada konsonan, ada vokal. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama. Huruf itu diibaratkan konsonan, huruf hijaiyahnya. Nah, sedangkan tanda baca Al-Quran itu diibaratkan huruf vokal. Jika dalam bahasa Indonesia, huruf vokalnya itu terdiri dari A, I, U, E, dan O, maka dalam tanda baca Al-Quran ini terdiri dari huruf A, I, dan U akhirannya. Tanda baca Al-Quran ini juga berfungsi untuk menentukan bagaimana cara pengucapan huruf hijaiyahnya. Nah, tanda baca atau harkat yang pertama akan kita bahas yaitu fathah. Ada yang tahu fathah itu apa? Fathah itu merupakan tanda baca Al-Quran yang berbentuk garis menyamping atau garis horizontal yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Fathah secara harfiah berarti membuka. Fathah itu melambangkan akhiran A atau huruf vokal A. Ketika suatu huruf diberi harkat fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi A. Silahkan lihat contoh. Di sini ada huruf hijaiyah, alif, ba, dan ta. Ketika huruf tersebut dikasih tanda baca fathah atau diberikan tanda baca fathah, maka akan dibaca A, ba, dan ta. Nah, sekarang kita akan masuk ke tanda baca yang kedua, yaitu kasroh. Kasroh itu merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk garis menyamping atau horizontal yang berada di bawah suatu huruf hijaiyah. Nah, ketika ada suatu huruf hijaiyah ada diberi harkat kasroh, maka huruf tersebut akan berbunyi berakhirannya I, vokalnya I. Coba dilihat lagi. Di sini ada huruf hijaiyah alif, ba, dan ta. Ketika dikasih atau diberi kasroh di bawah hurufnya, maka akan dibaca I, bi, dan ti. Sekarang kita akan membahas tanda baca yang ketiga, yaitu domah. Yang pertama apa tadi? Fathah. Yang kedua kasroh, dan yang ketiga domah. Domah itu merupakan tanda baca Al-Quran berbentuk huruf waw kecil yang berada di atas suatu huruf hijaiyah. Ketika suatu huruf diberi harkat dhammah,
maka huruf tersebut akan berbunyi U, berakhiran U. Vokalnya itu U. Lihat, kita contohnya di sini, ada di bawah. Tetap menggunakan huruf hijaiyah alif, ba, dan ta. Ketika huruf alif diberi domah, maka akan dibaca apa? U. Jadi dibacanya apa? U. Terus di sini ada huruf hijaiyah, huruf ba. Ketika diberi harkat domah akan dibaca bu. Dibaca bu. Lanjut, di sini ada huruf hijaiyah ta. Ketika diberi harkat domah akan dibaca tu. Sekali lagi dibaca tu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Usopi akhiri, kita akan simpulkan dulu. Jadi, kaidah penulisan Al-Quran itu terdiri dari 3. Yang pertama, menulis badan huruf. Yang kedua, memberi titik. Yang ketiga, memberi tanda baca. Nah, untuk memberi tanda baca ada 3. Ada apa saja? Ada fathah, ada kasroh, dan juga domah. Ketika fathah dibaca A, ketika kasroh dibaca I, ketika domah dibaca U. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga Teteh dan AA diberi ilmu dan pemahaman. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.